Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ummahat dan sebagian abah peserta kajian muslimah Solo Raya, yang semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kita kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang merupakan pengejawantahan dari perintah Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Buat sekalian, pada kesempatan siang ini kita akan mencoba memotret sebuah keluarga yang menjadi tauladan alam. Bahkan ada perintahnya untuk mengikuti Nabi Ibrahim, untuk mengikuti millah Ibrahim Hanifah. Keluarga yang merupakan persekutuan terkecil untuk membentuk sebuah komunitas yang nanti berbentuk masyarakat, yang apabila keluarganya ini bagus, maka tentunya akan mempengaruhi pada sebuah masyarakat yang baik. Masyarakatnya baik, negaranya menjadi baik. Maka urusan keluarga ini adalah urusan yang sangat penting. Bahkan secara khusus Allah mengingatkan para bapak khususnya dan ibu juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, supaya kita juga tersemangati, marilah kita mencoba kembali membuka lembaran sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan Allah sebagai Khalilullah, yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad yang namanya disebut dalam setiap sholat kita, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berarti memang memiliki makom yang spesial Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabiullah Ibrahim ini mari kita teladani beberapa sisi kehidupannya, baik secara pribadi maupun bersama istri dan anak-anaknya. Kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim ini juga disebut bapak tauhid. Kenapa bapak tauhid? Karena memang sangat tegas dalam menegakkan tauhid. Beliau juga berusaha dalam menegakkan tauhid ini tidak asal main sikap, tapi dengan mengadakan pendekatan-pendekatan dialogis. Mungkin nanti bisa dibuka ya surat Al-An'am, surat yang ke-6, di situ ayat yang ke-60 berapa itu? Surat ayat yang ke-79 ya. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim ada di 79
berapa ini 74, 75, 76, 77 sampai berikutnya sampai 80 itu adalah bagaimana Nabi Ibrahim dalam mengikuti tauhid ini beliau mengadakan dialog-dialog, mengajak berpikir kaum untuk tidak menyembah selain Allah Ta'ala. Nah, beliau pertama melihat bulan karena lebih besar daripada berhala. Kemudian beliau mengatakan ini Tuhanku, tapi kemudian beliau mengatakan aku nggak suka Tuhan yang tenggelam. Muncul matahari, ini Tuhanku, tenggelam lagi, aku nggak suka Tuhan yang tenggelam. Nah ini semua adalah dialog-dialog yang kemudian mengarahkan kaumnya untuk memahami tauhid itu. Ketika coba dengan lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 170 ini disebutkan 100 insya Allah 170 ya, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, jawabannya enak sekali, enggak, kami mengikuti apa yang telah menjadi kebiasaan moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, apa meskipun moyang kalian tidak berakal dan juga tidak ada petunjuk, tetap diikuti. Ini itu bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, teruskan Nabi Muhammad SAW. Ada kendala dalam menegakkan tauhid apa? Kendala taklid kepada ajaran nenek moyang. Nah, ini kita kalau mengikuti Nabi Ibrahim berarti harus open mind ya Bu ya, terbuka pikirannya untuk mengikuti yang benar dari Allah Ta'ala, yaitu dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Yang paling utama bagaimana kita mengikuti Nabi Ibrahim yang tegar menegakkan tauhid. Beliau sadar hidup itu tidak ada nilai tanpa iman. Ibu-ibu masih ingat nggak penemu lampu itu siapa? Ingat Bu? Lampu bola lampu itu ya, Thomas Alva Edison. Manfaat nggak lampu itu? Manfaat sekali. Kira-kira pembuatnya ini pahalanya banyak nggak? Banyak. Bisa masuk surga nggak? Bisa ya. Berarti Thomas Alva Edison bisa masuk surga? Bisa. Ya, kita pastikan insya Allah pasti Thomas Alva Edison yang mati belum Islam pasti masuk neraka dan semua amalnya nggak ada nilainya. Oh galak mentan, bukan galak, ini karena memang dari Allah begitu. Coba jenengan kan sudah hafal semua itu surat apa itu yang juz amma itu, surat Al-Bayyinah. Gimana Bu? Innalladzi nakafaru min ahlil kitabi wal musyrikina
fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Apa itu artinya? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang berkafir. Kafir berarti enggak iman, enggak Islam. Siapa yang kafir? Min ahlil kitab, dari orang-orang yang mendapat kitab, yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang musyrik. Selain dua itu, ini juga musyrik sebenarnya, tapi musyrik yang lainnya. Di mana mereka? Fi nari jahannama khalidina fiha. Di neraka jahanam khalidin. Apa khalidin? Selama-lamanya. Fiha, dalam neraka itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah syarrul, seburuk-buruk makhluk. Nah, ini bukan saya ekstrim galak, bukan ya, tapi ini dari Allah memang begitu. Kok bisa ya orang sebaik itu jasanya menerangi bumi dengan lampu-lampu yang kok sampai nggak ada kebaikannya? Sebenarnya logikanya itu ya tidak terlalu sulit ya. Misalnya Bu, ibu rumahnya AC-nya rusak atau lampunya rusak. Saya tukang dandani lampu. Ibu-ibu ada 5 orang minta saya lampuku dandanono, misalnya gitu ya. Saya yang dandani lampu, tapi yang saya dandani bukan lampunya ibu, lampu orang yang enggak, yang lain. Kira-kira secara logika dasar, nek saya dandani lampu tapi bukan lampu ibu, ibu semangat nggak ngasih saya gaji? Enggak kan? Karena apa? Saya enggak membantu ibu apa-apa. Masa mau digaji? Saya malah ngerjain kerjaan orang lain. Dan begitulah logika mudahnya orang-orang yang belum berislam itu. Meskipun dia berbuat baik seperti apapun, tapi dia berbuat baiknya bukan semata-mata karena Allah, itu masalahnya. Mereka punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang mereka mintai. Sehingga itulah bahayanya kalau tidak bertauhid, tidak berislam. Maka sebesar apapun dosa, asal tidak syirik, asal masih punya iman, masih punya peluang masuk surga. Cuma tentunya kita ingin masuk surga itu bukan hanya peluang, tapi justru yang penting tadi, anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukan hanya masuk surga, karena nek surga nek kokian dosa kan dicelup sing neraka, itu masalahnya. Kita berharap terjaga dari neraka langsung masuk surga. Nah, itu apa modal utamanya? Tauhid, iman. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul berpegang pada ini. Beliau siap dengan berbagai resiko untuk menjaga iman. Sampai akhirnya kan beliau ditangkap itu Bu ya, ditangkap, kemudian dibuatkan api unggun yang sangat besar sekali, dahsyat. Kemudian Nabi Ibrahim mau dibakar hidup-hidup, tapi Allah yang Maha Kuasa tidak menghendaki Nabi Ibrahim meninggal. Maka ketika dilemparkan ke api, Allah berfirman, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan. Apa bardan? Dingin. Wasalama, dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Maka ini juga kita harus yakin ya, sesuatu itu Allah menghendaki itu gampang. Kalau Allah berkehendak cuma mengucapkan kun fayakun.
Kita sekarang juga melihat itu ya. Kemarin kita, ya Allah, sesek nafas kita, tidak bisa membantu saudara-saudara di Gaza, dibantai tiap hari, dibom tiap saat, 60.000 manusia terbunuh oleh Zionis. Tidak ada yang bisa membantu orang Islam yang membantu dengan doa, mendoakan, nangis agar Allah menolong. Akhirnya Allah berikan pertolongan yang meskipun belum sempurna, tapi ada tanda-tanda Allah menolong hamba-hamba yang sudah lemah. Maka akhirnya apa yang terjadi? Allah mengirimkan api, sampai sekarang nggak bisa dipadamkan. Sebelumnya Amerika diingatkan, saya dablek, mobil dikirimi Allah lagi api, karena kalau sudah nggak ada yang mampu mengalahkan mereka, Allah yang akan mengalahkan. Bagi Allah supaya sangat mudah mengalahkan mereka, karena mereka tidak punya kekuatan di hadapan Allah Ta'ala. Cuma kadang untuk menguji manusia begitu. Kalian jangan satu kepada kerusakan. Berarti tanda-tanda lemahnya gimana? Cara menguatkan iman itu untuk kecil itu bagus, karena saya soleh al-munajid itu bisa dibaca-baca kalau ingin menambah hasan untuk masalah keimanan. Dan itu yang paling utama ya bagi seorang bapak itu. Maka ketika Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yakub pada mau meninggal, apa yang mereka tanyakan kepada putra-putranya? Mada ta'buduna min ba'di. Kalau setelah aku meninggal ini yang kalian ibadahi siapa? Ini orang tua yang betul-betul peduli kepada tauhid anak-anaknya. Maka ibu sekalian, kalau kita punya putra kok dijarke sekolahnya ning umum, tapi orang ngaji sama ustadz-ustadz yang ngajarkan iman, nanti jenengan sing gelo. Ya. Karena warisan yang paling berharga untuk anak-anak kita itu bukan rumah, bukan harta, yaitu neono yo penting. Tapi yang paling utama mewariskan iman. Nek jenengan dan saya bisa mewariskan iman pada anak-anak kita, insya Allah hidupnya baik dunia akhirat. Bukankah kita telah hafal ayat Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila soliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan. Caranya apa? Wa huwa mu'min, dia itu beriman. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, benar-benar sungguh pasti akan aku hidupkan orang itu dalam kehidupan yang baik. Apa itu hayatan thayyibah? Menurut para ahli tafsir, hayatan thayyibah itu pertama al-qanaah. Al-qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini nikmat ini Bu. Qanaah itu nikmat sekali. Menurut jenengan, para koruptor itu penyakitnya apa Bu? Para koruptor itu miskin apa karena tidak qanaah? Tidak qanaah. Mosok miskin. Kemarin siapa itu saya baru baca sing jaksa agung itu loh Bu, ketangkep Bu. Yang ngomong uang 1 triliun, emas berapa kilo. Itu kan dia maklar hukum itu. Mosok miskin, tapi nggak punya qanaah. Berarti imannya yang mungkin lemah. Kalau orang imannya bagus, dia qanaah.
Dalam riwayat lain, pendapat lain bermakna rizqun thayyib, rezeki yang baik. Maka Nabi bersabda, "Tuba man aslama." Tuba, beruntunglah orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allah bima atahu. Dan Allah buat hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah datangkan untuknya. Nah, ini konsep-konsep iman ini harus kita seriusi. Dengan punya keturunan, silahkan diprogram jadi apa, monggo, jadi dokter, jadi silahkan, tapi modal dasarnya harus kuat imannya. Yang penting gitu. Nah, saya tuh mikir ya, sebenarnya ini kalau nanti terjadi perubahan sistem pendidikan sih, saya pikir bagus, penyempurnaan. Saya mikir ini Bu, negeri kita ini tujuan pendidikannya apa Bu? Jadi kan nanti baca undang-undang pendidikan nggak kelakon ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah membentuk manusia beriman dan bertakwa. Cakep itu, kreatif, inovatif, bagus itu, sesuai dengan visi misi agama kita juga. Namun ada namunnya, prosesnya yang masalah, ya kan? Nah, SD, SMP, SMA pengen takwanya bagus, pengen imannya bagus, tapi pelajarannya kurang. Jadi kan ini rata-rata dulu sekolahnya mondok apa umum? Umum gitu. Biasanya pirang jam sepekan agama gitu. 2 jam Bu ya. 2 jam itu apa? Mohon maaf ya kalau di tempat di pondok yang kami berada itu sepekan akidah 4 jam, fikih 4 jam, akhlak 4 jam, bahasa Arab 16 jam. Itu lagi agama segitu banyaknya itu. Ini agama 2 jam, kemudian ya kadang-kadang kurang maksimal pembelajarannya. Akhirnya untuk menanamkan iman ya orang tua abad itu. Jadi mestinya kalau sudah punya tujuan itu ya usahanya menuju tujuannya itu seimbang gitu. Nah, ini saya lihat yang mungkin perlu ditingkatkan. Kalaulah memang karena tidak ada waktu, mestinya ya ada tambahan lah, bisa asal apa, ada ekstra untuk penguatan iman dan takwa. Ini jadi kita kembali kepada keluarga Nabi Ibrahim. Beliau sangat konsen agar menjadi warga yang imannya kokoh, yang tidak terkena noda-noda kesyirikan. Ini juga yang perlu kita lakukan. Ibu-ibu, semoga Allah menjaga ibu-ibu tidak ada yang di rumah seneng nyimpen keris misalnya. Keris yang bukan untuk hiasan, tapi keris yang untuk apa, dianggap punya tua, tiap tahun sepisan di keramasi. Enggak, tidak ada lagi ibu yang dagang itu leren apa muteri rumah dagangnya ping 7, nyebar kembang setaman, apa itu menyalakan kemenyan dan macam-macam, terus ngundang sing borekso diso kene gitu. Mari kita hanya yakin kepada Allah, pasrah kepada Allah, hanya menghamba kepada Allah. Toh tiap sholat kita telah berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja ya Allah saya menghamba, dan hanya kepadamu saja saya mohon pertolongan. Itulah tauhid, itulah iman, itulah inti agama kita. Yang inilah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, sekarang kita lanjut kepada istri beliau, yang kita bahas satu saja ya, istri yang kedua. Istri beliau yang pertama siapa namanya?
Saroh. Kemudian yang kedua Hajar. Yang pertama ini wanita yang sangat cantik jelita, sehingga ketika beliau hijrah dari Babilonia, Irak, misalnya itu ke Mesir, lewat Mesir, Raja Mesir kok kesengsem sama Saroh ini gitu. Nah, kalau ditanya ini apamu, dalam riwayat disebutkan ini saudariku. Karena kalau ketahuan ini istriku, bisa jadi Nabi Ibrahim dibunuh karena mau diambil jadi istri raja ini. Nah, ya udah di sini artinya diminta untuk melayani raja, tapi atas kehendak Allah raja Hiram dan prosesnya akhirnya takut dan akhirnya dibebaskan. Kasihan lagi dengan Hajar, nikahlah dengan Hajar, dan beliau bertiga tinggal di Palestina waktu itu. Kemudian setelah lama ternyata Hajar punya anak duluan. Sebagai wanita mungkin juga ada perasaan nggak enak gitu ya. Kok malah sing keri duwe anak, aku suwe duwe anak. Akhirnya adalah perintah dari Allah untuk memindahkan Hajar menuju Makkah yang waktu itu masih daerah sepi. Daerah sepi. Nah, ini kan butuh kesabaran. Ya saiki sih penak ya Bu ya. Jadi ngaling Mekah paling berapa jam tadi? 10 jam ya Bu ya. 10 jam penak, nggak pesawat adem gitu kan. Nah zaman riyen dari Palestina ke Mekah itu mungkin sekitar jarak 40 hari kalau naik onta. Kayak opo aku nggo bayi, kemudian hanya paling naik onta jalan berhari-hari, puluhan hari, itu berarti butuh apa? Kesabaran. Sabar dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di Makkah, dibuatkan tenda, masih disiapkan air 1 ghirbah gitu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pergi kan. Hajar kaget kok tinggal pergi. Ibrahim mau kemana? Hajar berkata, Ibrahim diam saja. Mau kemana? Diam lagi. Akhirnya Hajar bertanya, Allahu amaraka hadza. Apakah ini perintah Allah kepadamu, wahai Nabi Ibrahim, wahai suamiku? Bala, iya. Setelah tahu ini perintah Allah, maka Bunda Hajar dengan mantap langsung idzan la yudayyi'ana. Kalau ini perintah Allah, sudah silahkan berangkat. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kekuatan apa ini Bu? Kekuatan iman, tawakalnya kuat pada Allah, pasrah kepada Allah dalam menghadapi kehidupan. Nah, jenengan dan saya kalau pengen masuk surga tanpa melalui hisab, kan ada itu nanti orang-orang Islam yang masuk surganya itu tidak melalui hisab, nggak ditanya, langsung bleng ke surga. Kalau pengen itu syaratnya diantaranya tadi itu apa? Tawakal pada Allah. Tawakal itu apa toh? Tawakal itu pengertian mudahnya adalah apa itu ya? Menyerahkan seluruh urusan dalam meraih kebaikan dunia dan menghindari dunia akhirat dan menghindari keburukan dunia akhirat hanya kepada Allah dengan tetap memaksimalkan usaha. Jadi jenengan ini ada yang pedagang Bu, jenengan ada atau ibu rumah tangga semua ini? Yang pedagang ya, ya. Yang pedagang
Gimana tawakal itu? Pokoknya jangan dagang. Dengan keyakinan dagang ini hanya sarana. Saya ngasih rezeki Allah. Itu sebenarnya madep mantep. Tawakal itu kayak gitu. Nah, ini juga perlu dilatih ya. Dengan kadang-kadang diuji sudah bismillah, tawakal Allah ya, kita pokoknya jaga iman kita, jaga ketaatan kita, tawakal pada Allah, insya Allah kita yakin asal obah apa yang mau bilang mesti mama gitu. Kita yakin bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satu makhluk yang hidup di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Inilah kekuatan tawakal yang perlu kita pupuk, yang diajarkan, dicontohkan oleh Bunda Hajar. Beliau dengan hati yang tenang ditinggal suaminya. Saya nggak bisa bayangkan ya kalau hari ini seperti itu menimpa kita ya, menimpa ibu-ibu kaya apa, ngamuk karo bojone. Tapi karena sudah yakin sama Allah bisa tenang. Allah luar biasa. Nah, begitulah ya Ibunda Hajar, keluarga yang solehah ini yang luar biasa, yang bersamai suaminya dalam kebaikan, bahkan ditinggal pergi pun beliau tetap teguh ya, karena beliau ditinggal di Mekah, kemudian ditengoknya setelah beberapa lama karena jauh ya, kalau jalan jauh jadi nggak bisa tiap hari nengok, dan nggak bisa tiap hari ucapan WA-an, nggak bisa kan, itu nggak ada WA. Kalau sudah ada WA sih itu nggak berat. Kayak saya dulu kan pernah itu pergi ninggalkan istri itu sekitar berapa ya Bu ya, 2 bulan atau berapa gitu, tahun 2004 itu pas zaman ada tsunami Aceh itu. Ini kan sudah lahir, sudah ya, sama-sama 2004 udah gede. Usia saya ini kan udah gede. Saya itu diutus oleh pondok untuk terapi ruqyah, itu apa namanya, bukan ruqyah, menghibur masyarakat Aceh yang sedih tsunami itu. Nah, saya diutus waktu itu sih targetnya 2 pekan, tapi asal setelah 2 pekan nunggu yang mengganti nggak ada sampai 2 bulan akhirnya. Ya, pisah sama istri, waktu itu saya masih muda, masih baru punya anak 1 kalau salah itu, anak 1 baru lahir malah, akhirnya saya titipkan ke mertua ya. Tapi waktu itu sudah enak. Kalau zaman Nabi Ibrahim sudah 2 bulan nggak komunikasi, waktu itu sudah ada WA kelihatannya. Sudah ada belum Bu ya, 2004 ya WA ya? Atau telepon, saya lupa, tapi sudah komunikasi, sudah mudah kan. Jadi nggak terlalu sedih banget gitu loh, meskipun 2 bulan pisah keluarga tapi komunikasi masih lancar. Dan zaman dulu ini tentu hujannya luar biasa, tetapi wanita-wanita dulu memang tegar ya. Ini yang perlu kita biasakan. Sabar, juga sabarnya tidak karu-karuan, ditinggal di padang pasir sendirian, punya rak sabar yang ngamuk terus itu ya kan. Dan dia tetap tegar berusaha. Beliau jalan mencari air ke Sofa, balik lagi ke Marwa, Sofa dan Marwa kan akhirnya kan sampai 7 kali sampai sekarang sih kan ibadah sa'i itu. Nggak ketemu air karena anaknya sudah nangis terus. Akhirnya di dekat kaki Nabi Ismail ada air yang kemudian diimpun, jadilah air Zam-Zam sampai sekarang nggak habis-habis. Coba ini kita pikir Bu, ini kan luar biasa mukjizat Allah itu ya. Nek zaman Nabi Ibrahim sing minum wong telu, wong loro, paling cuma Hajar karo Ismail. Setelah itu banyak ada suku lain datang, suku Jurhum datang sak kampung. Nah sekarang yang minum Zam-Zam berapa ribu orang?
bukan ribu, jutaan orang, yo rantek-entek. Belum nek mulai nggawa 5 liter ya gitu. Luar biasa. Ini mukjizat dari Allah yang luar biasa. Logika ya. Kepada niat orang yang minum. Jadi maksudnya jenengan nek minum zam-zam sambil doa minta apa itu insya Allah kabul. Gitu ya. Minta sehat, minta apa insya Allah terkabulkan. Zam-zam seperti itu. Termasuk ini Bu, saya kemarin merenung gitu ya. Sebenarnya keluarga itu biar tidak mudah pecah-pecah itu apa ya? Rahasia-rahasia intinya itu setelah iman tadi. Saya mikir sebenarnya satu aja kata-kata yang mudah, sabar. Iya kan? Kalau kita sabar sama suami jenengan, saya sama istri sabar, insya Allah nggak banyak cekcok. Yang jadi masalah itu kita sering tidak sabar, sering emosi, sering ngamuk-ngamuk. Akhirnya jadilah perceraian-perceraian yang pernah saya disampaikan di cerita Abu Fatihah itu, ada ibu-ibu umur swidaan tahun itu nemui kalau suaminya itu nggak bisa disatukan harus cerai, kan sayang gitu ya wis dibina wit nombol tua kok malah cerai, kasihan putune, kasihan anaknya apa enak. Nah, ini kan karena kurang sabar ya. Baik, kemudian kita lihat di antara yang lain-lain lah Nabi Ismail alaihissalam yang sangat taat ya. Sangat taat kepada Allah, pada orang tuanya. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim habis mimpi, nanti dari surat Sofat itu ya, beliau mimpi kemudian beliau minta pendapat Nabi Ismail. Gimana pendapat Nabi Ismail? Saya ngimpi nyembelih kamu. Karena kita tahu kalau Nabi mimpi itu bukan kembali tidur, tapi apa? Wahyu. Nabi kalau mimpi itu wahyu. Nah, Nabi Ismail sebagai anak dan juga Nabi orang yang soleh kemudian mengatakan ya abatif al-matu'mar, wahai ayahku if al-matu'mar, lakukan saja apa yang perintahkan padamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau dapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Masya Allah ya, di anak kaya ngono taate iku ora mari wong apa hatinya berbunga-bunga ini. Yang sering kita hadapi kan hati kita sering teriris-iris ya Bu ya. Ya anak kita kurang taat di konsulat tepat waktu ya ngulat-ngulet, dikon bantu kerja ya ora undang cepet karena kadung seneng dengan HP-nya misalnya. Ini kan sering terjadi di antara kita kan ya kan. Ini problema zaman sekarang yang seperti itu. Banyak saya kan sering diadui para ibu-ibu wali, jangan lama-lama liburnya. Duh, kok enggak lama-lama kenapa? Umur anak kok malah pusing. Lah kalau di rumah itu pusing tak, HP-an terus. Jadi ini libur itu kayaknya dari pondok itu jangan lama-lama. Ada ustadz yang selalu bu ngurusi anak siji 10 dino ya pusing. Nah, jadi ngerti lagi ustadz saya ngurusi anak 1000 berbulan-bulan mau juga bang maidu. Kadang-kadang begitu ya Allah. Tapi memang hari ini luar biasa ini kita ngurusi anak-anak kita. Nah, ibu sekalian, dok sekalian itu jadi inilah keluarga teladan yang masya Allah ya luar biasa, yang mereka pondasi imannya kokoh, siap taat dan berkorban agama Allah Subhanahu wa taala.
Contoh, kita keluarga mengorbankan harta kita, nyawa kita, waktu kita untuk sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu. Apa yang dibeli? Jiwanya, apalagi hartanya. Dibeli dengan apa? Untuk mereka di dalam surga. Mereka dapat surga. Orang beriman yang mau berlasak-lasak, meletihkan tubuhnya, meletihkan potensi untuk Allah, dia akan mendapat surga. Maka kita harus sering menyadari itu dan harus sadar bahwa kita nanti akan berucap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk ibu-ibu siang-siang ini kan jadi masa yang enak untuk ngasuh, ya kan, istirahat itu enak, tapi dengan mau berletih-letih di masjid ilmu ini semoga bagian dari upaya kita untuk menunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya gunakan tubuhku untuk Engkau ya Allah. Karena nanti kalau kita ketemu Allah ditanya berapa perkara. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an. Senantiasa dua kaki anak Adam tidak akan bergeser. Saya ditanya tentang an umrihi fima afna. Umurnya habis untuk apa? Yang pertama. Yang kedua, an ilmihi fima amila bih. Bahwa ilmunya diamalkan kayak apa. Yang ketiga, an mali min aina iktasabahu fima anfaqah. Hartanya didapat dari mana dan digunakan untuk apa. Yang keempat, an jismi fima ablah. Tubuhnya itu loh sampai rusak, jadi tua loyo lemah itu bisa digeopo gitu. Maka ini harus kita sering pikirkan. Tadi apa Bu yang tanya Allah pertama? Ilmunya. Apa tadi? Usianya, umurnya, waktu kita itu apa? Mari kita berusaha mengurangi waktu yang tidak bermanfaat. Kalau ada yang kesengsem sama bintang-bintang Korea misalnya, drakor, mari kita kurangi, kita hilangkan, diganti yang manfaat. Ilmi, belajar ilmu itu ilmu yang bermanfaat itu cirinya ilmu yang diamalkan. Jangan sampai hanya menumpuk ilmu tapi tanpa amal. Itu seperti al ilmu bila amalin kasyajarati bila tamrotin, kata orang-orang Arab. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Yang ketiga tadi hartanya. Ini dua sisi yang tanya, dapat dari mana, digunakan untuk apa. Sehingga orang kalau sudah sadar ini, sedekah itu bukan merasa memberi jasa. Kadang-kadang kan orang yang nggak sadar itu membantu orang itu merasa ngasih jasa. Kowe dhisik lara sing bagi sapa gitu ya. Padahal harusnya kita lepaskan itu. Kita saat ini memang kewajiban kita hartaku ini untuk Allah, jalan Allah. Tidak kemudian malah mengungkit-ungkit seperti itu. Untuk apa? Kemudian tadi tubuh kita diberi Allah mata, diberi Allah telinga, mulut, hidung, hati, kaki, tangan. Selama hidupmu ini untuk apa? Ya sudah
lagi. Bisa ya, bisa berhasil itu apa? Yang sulit. Gimana itu yang mudah? Yang mudah itu seorang hamba beriman dipanggil Allah. Kemudian sidang tertutup, sidangnya tertutup. Ditanya oleh Allah, ya fulan, dulu kamu berbuat begini ya, kamu begini ya, kamu begini ya. Dosa-dosa kecil yang disebutkan oleh Allah. Hamba beriman ini teringat, dia nggak bisa ngelak. Dia jawab, iya ya Allah, iya ya Allah, sampai ketakutan. Kenapa? Dia masih teringat dosa-dosa besarnya yang belum disebut Allah. Dia aduh, hancur nih saya, ketahuan semua oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, kurang lebih ya, qad satar tukal fid dunya wa ghafartukal yauma. Wahai fulan, dosamu di dunia dulu saya tutupi dan sekarang saya ampuni. Itulah hisaban yasira untuk para hamba Allah yang beriman, yang berusaha baik meskipun kadang salah. Yang penting punya kemauan baik. Itu ada harapan hisaban yasira. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu 2 hari ini punya dosa enggak? Punya ya? Saya punya enggak, Bu? Ibu tahu? Enggak, itu maka Allah tutupi dosa saya, ya kan? Ibu enggak tahu dosa saya. Saya punya dosa, tapi ibu enggak tahu. Ditutupi Allah. Inilah sayangnya Allah pada kita. Maka jangan cerita-cerita dosa pada orang lain. Nah, untuk bilang banyak orang sekarang ini orang tuh ngeri-ngeri ya Bu ya. Suka berpose di TikTok, di apa itu, Insta, di Facebook. Desa usia jenengan ini senengin apa? TikTok atau Facebook? Instagram. Atau enggak suka. Itu kadang-kadang ya Allah cerita masalah saya enggak benar dengan tertawa-tertawa. Ya Allah, kayak itu yang sekarang lagi rame itu ya, siapa itu di Jawa Barat itu loh ya, itu LM dan RK itu ya. Ya Allah, perkara itu mau diekspos ya Allah. Padahal Allah memberitahukan melalui Nabi Muhammad, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku akan Allah maafkan ilal mujahirin, kecuali yang dosanya terang-terangan. Ini ono wong kok ning tengah ning depan guru minum whisky, itu dosanya baik terang-terangan. Enggak diampuni Allah dia kalau enggak tobat yang tobat nasuha. Wa minal mujaharati, termasuk dianggap dosa terang-terangan kalau malamnya dia berbuat dosa, qad satarallahu, Allah tutup itu dosanya, enggak ada yang tahu. Dia cerita kono cerita kene. Nah, ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai misalnya jenengan jangan jenengan lah. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang rodok genit gitu ya, rodok genit. Cerita sama temennya, wah, itu mau aku ini DM itu apa sih? WA ya Bu ya, apa? Janjian tuh Pak, aku yang gitu kalau itu ganteng tenang nih ngomong ini, padahal sudah punya suami. Dia cerita sama temennya, itu dosa nggak perbuatan sama dosa besar mengkhianati suami? Malah cerita karo koncone. Ini kan dosanya tambah besar kalau dia punya Allah SWT. Harusnya istighfar, harusnya taubat. Kalau cerita kono, nah untuk bilamin, nah itu kita berharap meskipun kita punya kelemahan sebagai hamba Allah, kadang lupa. Karena memang ya Allah, saya sekarang itu bayangin perjuangan hari ini melawan maksiat itu dahsyat sekali. Ya, anak-anak kita, saya lihat para santri yang masih nom-nom itu berat sekali godaan-godaan mereka itu. Ya, sehingga ya
betul-betul harus menguatkan iman, betul-betul harus berusaha benar, karena kalau tidak sekarang ini luar biasa kemaksiatan. Maka kita harus terus kembali kepada Allah, menguatkan iman agar nanti kita mendapat hisaban yasiro. Jangan sampai kena hisaban asiro. Hisab asiro gimana? Di sidang depan manusia, ditanya detail satu persatu, akhirnya sudah nggak bisa ngelak, banyak dosanya, akhirnya dia masuk neraka jahanam. Untuk hisaban yang sulit. Baik, kemudian dari renungan, kisah Nabi Ibrahim keluarga, apa kira-kira aplikasi yang tepat untuk keluarga kita hari ini? Yang pertama, ibu sekalian, mari kita menanamkan iman, menanamkan tauhid kepada keluarga kita sejak dini, sejak kecil diajari tauhid. Kayak Nabi Muhammad SAW sejak kecil ponakannya Ibnu Abbas sudah diajari tauhid, diajari sambil tidak harus ngajar, sambil naik kuda itu, naik unta Nabi bersabda, ya gulam, ya cah ganteng nih cara kene, cah bagus. Ini wali muka kalimatin, tak ajari yo kalimat-kalimat penting. Ihfazillah yahfadka. Jaga hak Allah. Laksanakan perintah Allah, Allah akan menjaga. Ihfadillah tajid jaga. Jaga Allah, hak Allah, engkau akan mendapati Allah di depan. Wa'lam dan seterusnya. Itu kan azan tauhid. Ya, sejak kecil. Dialog mungkin jenengan ibu-ibu yang sergap ini yang hadir ini rata-rata sudah gede-gede, anak masih ada yang kecil-kecil, Bu. 6 tahun ada. Nah, itu ibu-ibu nih sakit sing sregep macake cerita tiap malam. Kok buku kan kisah hadis Nabi atau apa dibacakan itu bagus untuk menguatkan pemahaman, menanamkan iman, itu juga bagus. Cuma main kudu sabar ibu nih. Sekarang problema besar orang tua didik anak itu tidak hanya anaknya seneng HP. Yang lebih besar lagi ketika ibunya raiso pisah karo HP, sehingga akhirnya apa? Akhirnya si ibu itu ya sebenarnya anak yang menang ya, sibuk pakai HP DVD, yang di problem besar malah itu. Nek kalau ibunya masih sadar, akhirnya tidak kecanduan HP itu masih bisa ngatur anak, tapi saya parah ini ibunya wis raiso pisah karo HP, akhirnya anaknya rewel sedikit dia mengganggu, kayak HP ben menang, asik main HP. Itu PR terbesar kita hari ini. Baik, ditanamkan tauhid. Kemudian tentunya terus diberikan pendidikan agama sejak kecil yang kokoh, bangun komunikasi yang baik untuk menyampaikan keimanan, tauhid, menanamkan ini, bangun komunikasi yang baik. Jangan terlalu main perintah, tapi ajak, beri contoh gitu ya. Sehingga nanti anak akan terbawa. Jangan apa ya, serba ngamuk, dikit-dikit marah, perintah marah itu aja anak. Dapatnya antara perintah dan marah. Ya anak stres. Gak kerasa nih ngomah. Coba bangun dialog yang baik. Kata Ustaz senior di Darul Syahadah, selama anak itu masih mau berkomunikasi dengan orang tua, harapan perbaikannya masih mudah. Tapi kalau anak sudah putus asa dari orang tua, wah ini berat ya. Barusan saya dapat cerita seorang anak begitu bencinya sama bapaknya. Bapaknya pengen apa tapi senang emosi.
dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ya, problema besar pendidikan negeri kita, termasuk sekolah-sekolah kita itu kurangnya keteladanan. Asal orang tua, guru, orang-orang tokoh bisa berikan teladan, insya Allah itu akan lebih mudah untuk mengarahkan pendidikan. Maka tarbiyah Nabi SAW itu tarbiyah berbasis qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada menjadi Nabi itu tauladan yang baik. Itu. Jadi misalnya nyuruh anak Isa ya nggak harus misalnya jenenge sama Tina, cepat bersihkan itu lemari apa? Piring. Tapi ibunya asing megang HP. Apa nggak bisa ibunya datang ke dapur, Tina ayo bareng-bareng, itu lebih enak sejak ngobrol, masuk itu. Kadang-kadang kita yang juga harus melatih kesabaran kita. Begitulah kita berharap keluarga-keluarga kita ini keluarga ahlul iman, keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah, sehingga nanti yang masuk surga bersama-sama. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, itu yang pertama bapak bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya, yang kedua ibu bertanggung jawab kepada harta suaminya, bertanggung jawab kepada dirinya, kehormatannya, bertanggung jawab kepada pendidikan anak-anaknya. Semoga Allah berikan kekuatan menjadi orang-orang yang mampu membawa keluarga kita keluarga yang iman, keluarga yang takwa, yang berakhlak mulia, dan nanti bisa ikut andil dalam perbaikan bangsa kita ini. Demikian saya kembalikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu